Halo, apa kabar kalian? Semoga kalian di rumah sehat-sehat saja. Lama kita tidak berjumpa, dan mungkin dalam satu semester ini kita akan tidak berjumpa, tidak bertatap muka. Tapi melalui pelajaran jarak jauh ini, saya akan berusaha untuk memberikan terbaik untuk menjelaskan materi dalam satu semester ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat buat kalian sudah meninggalkan kelas 8 dan naik kelas 9. Dalam kelas 9 ini kita akan mempelajari tentang kehidupan dan apa tugas sebagai orang Katolik dalam kehidupan nanti. Nah, semoga pelajaran yang saya buat ini dapat kalian mengerti, dapat dipahami, dan terutama dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, mari kita membuat tanda kemarahan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Nanti kita akan melihat apakah manusia itu memiliki sumber keselamatan yang lain selain Allah. Masih bersama dengan saya, guru kalian, Ignatius Sulkasih Prakoso SAG. Kompetensi dasar. Kemarin saya sudah memberikan kompetensi dasar melalui kontrak belajar yang sudah saya kirimkan melalui grup WA. Jadi saya tidak akan terlalu banyak membacanya. Kita lewati saja. Indikator juga. Tapi ini yang penting indikator, karena saya bold, saya perjelas, inilah yang tugas kalian. Kalian harus bisa menjelaskan bahwa manusia itu membutuhkan Allah, merumuskan pandangan tentang sumber-sumber keselamatan yang ada dalam masyarakat itu apa aja, menerangkan bahwa Allah sumber keselamatan sejati, menceritakan pengalaman dikasih Allah. Pasti pernah kan? Nanti kita gali lebih dalam. Menjelaskan salah satu cara Allah menyelamatkan manusia, dan kita nanti akan membaca kitab suci Kejadian bab 1 sampai 2. Mengimani bahwa Yesus adalah tanda kasih Allah paling agung. Nah, apa yang akan kita pelajari bersama? Pada masyarakat tentang sumber-sumber keselamatan sejati, mungkin keselamatan duniawi kali ya. Allah sebagai sumber keselamatan sejati, dan kita akan membaca kisah para rasul bab 17 ayat 16 sampai 34. Siapkan kitab suci kalian, karena saya tidak akan memberikan ayat dari kisah para rasul bab 17 ayat 16 sampai 34. Kalian yang mencari, kalian yang membaca sendiri. Nanti saya akan berikan pertanyaan. Oke. Nah, manusia selalu membutuhkan Allah dalam hidupnya. Bener gak sih? Kita selalu membutuhkan Allah dalam hidup kita. Kalau kalian gimana? Kalau saya sih iya. Tapi untuk memperdalam, kita membaca cerita kerinduan. Semua materi ini ada di dalam buku yang sudah dipinjamkan dari sekolah untuk kalian ya. Buku paket Pendidikan Agama Katolik. Ada seorang pemuda yang mendekati seorang pertapa dengan permintaan, "Tunjukkan kepadaku bagaimana saya dapat menemukan Allah." Orang kudus itu bertanya, "Berapa besar kerinduanmu itu?" Orang muda itu menjawab, "Lebih dari apapun di dunia ini." Pertapa itu membawa orang muda itu ke tepi sebuah danau, dan mereka masuk ke dalam air danau sampai air danau mencapai leher. Kemudian pertapa itu mengangkat tangannya dan menekan kepala orang muda ke dalam air. Orang muda itu berjuang dengan susah payah, tapi pertapa itu tidak melepaskan sampai dia hampir tenggelam. Ketika mereka kembali ke tepi danau, yang kudus itu bertanya kepada anak muda itu, "Anakku, ketika kamu berada di dalam air,
apa yang kamu inginkan lebih dari segi yang lain. Tanpa ragu orang muda itu menjawab, udara. Baik, ketika engkau ingin menemukan Allah seperti kamu menginginkan udara, maka matamu akan terbuka terhadap keajaiban Allah. Sumber dari Paul Warton, cerita perumpamaan bagi para pengkhotbah dan guru. Nah, jika kalian kurang memahami, silahkan nanti kalian baca sendiri. Saya ingin membacakan sekali saja dipahami. Kira-kira apa ya maknanya? Dan untuk memperdalam akan ada beberapa pertanyaan nanti. Nah, ini adalah contoh sumber keselamatan yang keliru dalam masyarakat. Uang, benda-benda mistik, ya bukan mistik ya, benda-benda zaman dulu, Pak, ada keris, ada pedang, mungkin ada batu akik ya. Terus ada dukun atau apapun itu yang mungkin aku harus cari penangkal nih biar tidak kena santet atau apapun. Terus mungkin pesugihan semacam itu ya. Nah, jawablah pertanyaan ini. Kamu sudah membaca cerita kerinduan. Sekarang rangkum apa isi dari cerita tersebut. Silahkan rangkum intinya apa yang kalian dapatkan. Silahkan ditulis dalam buku pelajaran agama Katolik. Setelah itu nanti diserahkan kepada saya. Terus kamu sudah melihat 4 gambar tadi tentang sumber keselamatan yang salah. Silahkan diberi penjelasan gambar apa saja dan jelaskan kenapa gambar tersebut bukan gambar tentang sumber keselamatan. Ya. Tadi tentang 4 gambar itu adalah cara pandang keselamatan yang salah. Tapi kenapa kok bisa salah? Silahkan kalian tulis, kalian cari tahu dan tulis di buku pendidikan agama Katolik. Oke, mari kita pahami. Cerita di atas itu mengandung pesan bahwa idealnya kebutuhan manusia akan Allah bagaikan kebutuhan manusia akan udara untuk bernafas agar dia dapat hidup. Sama, manusia tidak bisa hidup tanpa Allah. Ingat, manusia tidak bisa hidup tanpa Allah. Tanpa udara yang masuk ke dalam tubuhnya, manusia tak berdaya, bahkan mati. Kebutuhan akan Allah seharusnya merupakan kebutuhan mengalahkan kebutuhan lainnya. Sebab tanpa Allah, manusia tidak dapat hidup. Tetapi kenyataannya seringkali tidak demikian. Banyak orang baru merasa membutuhkan Allah pada saat-saat ia mengalami penderitaan atau kesusahan, pada saat manusia menginginkan sesuatu, atau pada saat ia mengalami situasi tidak berdaya dan tidak ada lagi yang dapat diandalkan dalam hidupnya. Pasti kan kayak gitu kan? Kalian juga pernah merasakan itu, mungkin mengalaminya juga saat merasa beban terlalu berat, terus kita baru ingat, ya Tuhan, hidupku kenapa begini. Tapi saat kita senang-senang dengan teman-teman jalan-jalan ke mall, ya kita melupakan. Bahkan melupakan untuk berdoa malaikat Tuhan. Jika ke mall main bareng jam 12 atau jam 6 sore keluar, kita melupakan untuk berdoa itu. Tapi kita ingat karena kita terlalu bahagia. Nah, tapi saat sedih kita baru ingat. Jahat banget sih ya kita. Nah, sedangkan pada saat senang atau hidup enak, manusia lebih sering lupakan Allah. Maka tak mengherankan bila dalam masa-masa ujian sekolah banyak remaja yang tadinya tak pernah ke gereja menjadi rajin ke gereja, atau yang tadinya tidak pernah berdoa menjadi rajin berdoa. Biasanya orang anak-anak yang mau ujian itu datang pada Romo setelah misa. Romo, berkati saya mau ujian, semoga saya dapat mengerjakan dengan baik. Tapi kalau tidak ada usaha, ya sama saja. Tapi kita bisa melihat di mana sebenarnya manusia itu membutuhkan Allah.
Tentu saja hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang buruk. Ya, minimal dari peristiwa semacam itu kita memperoleh gambaran bahwa manusia memang membutuhkan Allah. Santo Paulus pernah berkata, dari kelemahan pula kuasa Allah itu nyata. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui itu ya? Kita tidak seperti biasa tidak kacang lupa kulitnya lah. Masa saat kita sudah bahagia, sudah menyelesaikan ujian dengan baik, kita jangan lupa untuk tetap bersyukur. Ya, saat kita sudah naik kelas, ujian dapat naik baik, bersyukurlah, ke gerejalah, berbagilah, berdermalah, maksudnya tidak egois melupakan semua, ya. Oke, dalam masyarakat masih dapat kita temukan orang yang berpandangan bahwa sumber keselamatan terdapat pada harta benda duniawi. Harta benda duniawi dianggap menjadi jaminan keselamatan hidup. Ya, uang contohnya tadi. Aduh, sekolah butuh uang, kesehatan orang sakit juga butuh uang, segala sesuatu butuh uang. Tapi uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Gimana coba? Maksudnya, ya kita tidak terlalu hedonis ya mendewa-dewakan uang. Tapi alangkah baiknya jika semua itu patut disyukuri. Kalau kita punya uang lebih ya berbagilah dengan orang yang tidak mampu. Belikan makanan pada pengemis semacam itu. Tidak kita sedikit-sedikit uang. Tidak. Gunakan uang sebijak mungkin. Orang yang memiliki anggapan seperti ini akan berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala macam cara. Bahkan dengan cara menentang kehendak Allah. Contohnya apa? Mencuri. Mencuri itu melanggar 10 perintah Allah yang keberapa? Semoga kalian ingat. Ya, maka janganlah mengandalkan sebuah cara. Ya, kita butuh uang, tapi carilah uang sehalal mungkin, sebenar mungkin, tidak menggunakan segala cara. Mereka merasa tidak membutuhkan Allah lagi karena segala sesuatu di dunia ini dapat diatasi dengan harta yang dimilikinya. Selain itu, keselamatan juga dianggap bersumber pada kekuatan gaib. Ya, orang punya cekelan dulu batu akik, orang punya cekelan semacam itu, dia berpikiran bahwa aku akan aman, aku akan kebal dengan senjata apapun. Iya, tapi tidak bisa menyelamatkan. Keselamatan ini bukan sekedar keselamatan di dunia, tapi keselamatan saat kalian nanti mati. Sudahkah kamu mempercayai juru selamatmu, ataukah apakah kamu sudah memiliki juru selamat? Kita sebagai orang Katolik, kita percaya Yesus adalah juru selamat kita. Maka dari itu, sudahkah kita mengikuti jalan yang sudah ditunjukkan oleh Yesus kepada kita? Nah, coba kita amati beberapa media cetak. Pasti kita akan menemukan iklan yang menawarkan keselamatan hidup dengan menggunakan media, benda-benda atau kalimat-kalimat tertentu yang dianggap mampu menjamin keselamatan hidup karena memiliki kekuatan gaib. Datang ke dukun, minta kalimat-kalimat itu, minta apa, mantra-mantra agar selamat. Padahal belum tentu. Benda-benda atau mantra-mantra yang menyimpan kekuatan gaib ini dihormati dan dipuja dengan cara menyimpan di tempat khusus. Bahkan dengan upacara-upacara tertentu, dengan korban sajian agar kekuatannya tidak hilang. Kekuatan gaib ini dianggap mampu menjauhkan malapetaka, memberikan rasa aman dan memberikan jaminan keselamatan hidup. Kekuatan gaib dipuja sebagai sumber keselamatan sehingga kehendak Allah dilupakan. Ingat 10 perintah yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Tapi saat manusia semacam itu, bagi orang Katolik ya, kita sudah menduakan Tuhan. Dan itu sangat-sangat berdosa. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dianggap sumber keselamatan. Mereka menggantungkan hidupnya pada kemajuan ilmu kedokteran dan alat-alat kesehatan. Penemuan-penemuan baru dalam bidang kedokteran dan kesehatan semakin memberikan rasa aman terhadap hidupnya. Bagaimana dengan diri kita sebagai orang beriman? Benarkah kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Allah sebagai sumber keselamatan sejati? Kembalikan tanya pada dirimu, sudahkah aku beriman? Apakah aku sudah menyerahkan hidupku kepada Allah
dengan ketakutan-ketakutan yang kita miliki. Nah, Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Silahkan dibuka kitab sucinya dan buka Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai 34 dan jawab pertanyaan di bawah ini. Bagaimana orang-orang Athena memahami sumber keselamatan hidupnya? Bagaimana sikap Paulus melihat itu dan apa yang dilakukannya? Bagaimana tanggapan orang-orang Athena terhadap pewartaan Paulus? Bagaimana pandanganmu tentang sumber keselamatan sejati bagi hidupmu? Mengapa? Silahkan dijelaskan. Bagaimana caranya kita dapat menjadi duta karya keselamatan Allah bagi sesama? Keselamatan apa yang akan kita tawarkan, yang akan kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita? Silakan jawab dalam bukumu dan kirimkan pada saya. Mari kita pahami kembali. Kepercayaan orang-orang Athena terhadap patung-patung berhala yang diyakini yang memiliki kekuatan gaib, di mana dianggap mampu melindungi mereka, membuat sedih hati Paulus. Sikap orang-orang Athena tersebut juga dapat kita temukan dalam masyarakat kita dewasa ini yang menggantungkan hidupnya pada berhala-berhala bentuk yang lain seperti mendewakan barang-barang duniawi, memuja benda dan mantra-mantra yang dengan memiliki kekuatan gaib, serta menomorsatukan kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi dibandingkan menyerahkan hidupnya kepada kehendak Allah. Allah adalah sumber keselamatan sejati dan kita harus percaya Allah adalah pencipta, awal dari segala kehidupan dan sekaligus menjadi tujuan hidup setiap ciptaan. Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa karya penyelamatan Allah tetap berlangsung dari dulu hingga sekarang. Kita dapat bernapas dan hidup sampai sekarang. Itulah bukti karya keselamatan Allah yang dapat kita nikmati. Ya, bisa dilahirkan sampai kita dewasa saat ini, kita bisa jalan, kita bisa bernafas, kita bisa merasakan segala sesuatu, ya patut kita syukuri, semua karena pemberian dari Allah. Bukti terbesar kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia adalah dengan mengutus putranya sendiri, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita dapat menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan dengan misalnya membantu teman kita yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran, menjenguk dan mendoakan teman yang sakit, mengisikan sebagian yang kita miliki untuk berbela rasa pada orang-orang yang miskin dan teraniaya dalam hidupnya. Maka perlu kita pahami, perlu kita sadari bahwa kehadiran Allah itu sangat kita butuhkan untuk menyelamatkan hidup kita dari segala sesuatu yang ada di dunia dan membawa keselamatan untuk kita hidup di akhirat nanti. Kerjakanlah. Kamu sudah belajar tentang Allah adalah sumber keselamatan sejati. Sekarang ceritakanlah apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini sebagai orang Katolik yang meyakini Yesus adalah juru selamat yang sejati. Kerjakanlah dalam bentuk paragraf, minimal 3 paragraf. Maka kerjakan dan benar-benar dipahami kalian adalah orang Katolik, kalian mempercayai kamu sudah mempunyai juru selamat Yesus Kristus. Ceritakanlah itu, siapa Yesus Kristus, juru selamat yang sejati. Silahkan tulis. Ini adalah satu paragraf untuk menceritakan imanmu. Sudahkah aku beriman Katolik? Sudahkah aku mengimani Yesus sebagai juru selamat? Ceritakan tentang iman. Kerjakan di buku agama Katolik. Jika sudah selesai, kirimkan ke saya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Saya memberikan kalimat ini karena apa?
Silakan bertanya jika kalian tidak tahu. Jika kalian ingin mencari pengetahuan yang lain melalui buku, bacaan, literasi, kalimat yang lain, silahkan. Selama itu menunjang kalian untuk lebih mendalami iman Katolik. Ini saran saya. Nah, setiap guru akan memberikan tugas buat kalian. Agar tugas kalian tidak menumpuk, tugas agama ini harus diselesaikan hari ini sampai jam 23.59. Melewati hari ini akan ada konsekuensi nilai kecuali perjanjian tugas proyek. Semoga dapat dipahami. Tuhan memberkati usaha kerja keras dan hidupmu. Salam. Cogito ergo sum, spera aude, vivere tota vita discendues. Cukup sampai hari ini pelajaran ini. Semoga apa yang saya berikan, saya sampaikan kepada kalian dapat kalian pahami, kalian mengerti dan terutama menambah iman kalian dan kalian dapat melakukannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan yang nyata. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya mengakhiri, mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam